atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai memahami nilai dan vektor eigen. Selanjutnya, perlu kita ketahui apa itu nilai dan vektor eigen. Nilai eigen biasanya dilambangkan dengan lambda, merupakan skala khusus yang memenuhi persamaan AV sama dengan lambda V, di mana A adalah matriks dan V adalah vektor. Nilai ini menunjukkan seberapa besar vektor diregangkan oleh matriks. Analogi sederhananya yaitu, bayangkan vektor sebagai anak panah. Saat matriks A mengalihkan vektor eigen, anak panah tetap menunjuk arah yang sama, hanya menjadi lebih panjang atau pendek. Yang berikutnya, persamaan dasar nilai dan vektor eigen. Persamaan karakteristik adalah kunci untuk menemukan nilai eigen. Persamaan ini ditulis sebagai determinan A kurang lambda I sama dengan 0, di mana A adalah matriks, lambda adalah nilai eigen yang dicari, dan I adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi dengan angka 1 di diagonal utama dan 0 di tempat lain. Contoh matriks identitas 2 kali 2. I sama dengan 1, 0, 0, 1. Fungsinya seperti angka 1 dalam perkalian biasa, yaitu tidak mengubah nilai matriks ketika dikalikan. Karena lambda adalah sebuah bilangan sedangkan A adalah matriks, maka lambda harus dikalikan dengan matriks identitas sehingga bisa dikurangkan dengan matriks. Yang berikutnya contoh matriks 2 kali 2. Diketahui matriks A 4, 1, 2, 3. Tujuan kita adalah mencari nilai eigen dari matriks tersebut dengan membentuk A kurang lambda I. Langkah pertama adalah mengurangi matriks A dengan matriks lambda I. Karena matriks identitas 2 kali 2 adalah I sama dengan 1, 0, 0, 1, maka lambda I sama dengan lambda 0, 0, 1. Selanjutnya kita kurangkan dengan matriks A. Matriks A-nya yaitu 4, 1, 2, 3 kurang lambda 0, 0 lambda sama dengan matriks 4 kurang X 1, 2, 3 kurang lambda. Mengapa hanya angka 4 dan 3 yang berubah? Karena hanya elemen diagonal utama yang dikurangi lambda. Angka 1 dan 2 tidak berubah karena pada matriks identitas posisi tersebut bernilai 0. Yang kedua, menghitung determinan. Setelah memperoleh matriks baru, langkah berikutnya adalah menghitung determinannya. Untuk matriks 2 kali 2 digunakan rumus AD kali BC. Pada matriks 4 kurang lambda 1, 2, 3 kurang lambda, maka A sama dengan 4 kurang lambda, B sama dengan 1, C sama dengan 2, dan D sama dengan 3 kurang lambda. Sehingga determinan A kurang lambda I sama dengan 4 kurang lambda dikali 3 kurang lambda dikurang 1 kali 2. Mengapa kita harus menggunakan rumus determinan? Karena dalam persamaan karakteristik, syarat utama mendapatkan nilai eigen adalah determinan dari A kurang lambda I harus sama dengan 0. Yang ketiga, menyederhanakan persamaan. Kita kalikan 4 kurang lambda dikali 3 kurang lambda sama dengan 12 kurang
lambda pangkat 2. Lalu kita kurangi dengan 2. Jadi 12 kurang 7 lambda tambah lambda pangkat 2 dikurang 2 sama dengan lambda pangkat 2 dikurang 7 lambda tambah 10. Jadi hasil akhirnya sama dengan lambda pangkat 2 kurang 7x tambah 10 sama dengan 0. Yang berikut cara mencari nilai eigen. Untuk mencari nilai eigen dari matriks A, kita perlu mengikuti langkah-langkah sistematis berikut. Proses ini melibatkan pembentukan persamaan karakteristik dan penyelesaian persamaan polinomial untuk menemukan semua nilai lambda yang memenuhi. Contoh untuk matriks A sama dengan 3102. Bentuknya A kurang lambda I sama dengan matriks 3 kurang lambda 1 0 2 kurang lambda. Dengan langkah pertamanya yaitu bentuk persamaan karakteristik determinan A kurang lambda I sama dengan 0 dengan I adalah matriks identitas. Yang berikutnya hitung determinan A kurang lambda I sama dengan 3 kurang lambda dikali 2 kurang lambda kurang 0 sama dengan lambda pangkat 2 kurang 5 lambda tambah 6. Dengan langkah 2 menghitung determinan untuk membentuk persamaan polinomial dalam lambda. Yang ketiga, faktorkan lambda kurang 3 dikali lambda kurang 2 sama dengan 0. Jadi lambda sama dengan 3 atau lambda sama dengan 2. Berikutnya, kita masuk pada cara mencari vektor eigen. Setelah menemukan nilai eigen lambda, langkah selanjutnya adalah mencari vektor eigen yang bersesuaian. Vektor eigen adalah vektor V tidak sama dengan 0 yang memenuhi persamaan A kurang lambda I dikali V sama dengan 0. Proses ini melibatkan penyelesaian sistem persamaan linear homogen. Untuk contohnya, tentukan berapa nilai vektor eigen dari matriks A sama dengan 4, 1, 2, 3 dengan nilai lambda 1 sama dengan 5. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama itu kita substitusikan nilai eigen lambda ke persamaan A dikurang lambda I dikali V sama dengan 0. Di sini nilai lambdanya kita sudah ketahui yaitu 5. Selanjutnya kita cari vektor eigen menggunakan rumus A dikurang lambda I dikali V sama dengan 0. Kita misalkan A sama dengan matriks A sama dengan 4, 1, 2, 3. Kita masukkan nilai lambda sama dengan 5 sehingga menjadi A dikurang 5 I sama dengan negatif 1, 1, 2, negatif 2. Ini didapat hasil ini, matriks ini didapat dari kita kalikan nilai 5 ini dengan matriks identitas I ini menjadi 5, 0, 0, 1. Setelah kita kalikan, kita kurangkan dengan matriks A. Di sini kan A dikurang 5I. Jadi matriks A-nya 4, 1, 2, 3. Kita kurangkan dengan matriks 5I yaitu 5, 0, 0, 5 menjadi 4 dikurang 1. 4 dikurang 5 negatif 1. 0 dikurang 1 menjadi 1. 0 dikurang 2 menjadi 2. 5 dikurang
3 menjadi negatif 2. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita bentuk sistem persamaan linear homogen dari matriks hasilnya. Di sini kita misalkan P sama dengan matriks XY, maka matriks negatif 1, 1, 2, negatif 2 kita kali dengan matriks XY menjadi matriks 0 dan 0. Langkah yang ketiga, kita selesaikan sistem untuk mendapatkan nilai vektornya, di mana baris pertama menghasilkan negatif X tambah Y sama dengan 0. Kita pindahkan Y sama dengan X, yang artinya X dan Y memiliki nilai yang sama. Selanjutnya kita misalkan X sama dengan 1, maka Y juga sama dengan 1. Jadi nilai vektornya sama dengan matriks 1, 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soalnya. Untuk soalnya, tentukan nilai dari vektor eigen dari matriks A sama dengan 4, 1, 2, 3. Yang pertama kita akan mencari nilai eigennya. Langkah yang pertama kita bentuk persamaan karakteristik dengan menggunakan rumus determinan A dikurang lambda I sama dengan 0. Di sini kita gunakan rumus determinan A dikurang lambda I sama dengan 0 dengan A dikurang lambda I sama dengan 4 dikurang lambda sama dengan matriks 4 dikurang lambda 1, 2, 3 dikurang lambda. Selanjutnya kita hitung determinannya. 4 dikurang lambda dikali 3 dikurang lambda dikurang 2 sama dengan 0. Karena 1 kali 2 sama dengan 2, maka hasilnya menjadi 12 dikurang 4 lambda dikurang 3 lambda ditambah lambda kuadrat dikurang 2 sama dengan 0. Ini didapat dari kita kali masuk 4 dikali 3 12, lambda dikali 4 dikali lambda 4 lambda, lambda dikali 3 3 lambda, lambda dikali lambda lambda kuadrat dikurang 2 dikali 1 2, sehingga hasilnya 12 dikurang 4 lambda dikurang 3 lambda ditambah lambda kuadrat dikurang 2 sama dengan 0. Dari hasil itu kita bisa dapatkan, kita uraikan kembali menjadi lambda kuadrat dikurang 7 lambda ditambah 10. Ini didapat dari 7 didapat dari 4 ditambah 4 lambda ditambah 3 lambda menjadi 7 lambda. 10 itu didapat dari 12 dikurang 2 menjadi 10. Setelah itu kita faktorkan. Lambda dikurang 5 dikali lambda dikurang 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai eigennya, yaitu lambda satunya 5 dan lambda 2-nya 2. Setelah kita mendapatkan nilai eigennya, kita lanjut untuk mencari nilai faktornya. Kita sudah mendapatkan nilai eigen satunya 5 dan nilai eigen 2-nya 2. Jadi kita masukkan nilai eigen satunya 5 menjadi matriks negatif 1, 1, 2, negatif 2. Ini didapat menggunakan rumus A dikurang 5I dikali V sama dengan 0, dimana kita menghitung nilai dari matriks A dikurang dari nilai lambda satunya 5. Nilai lambda satunya 5 ini dikali dengan matriks identitas sehingga menghasilkan negatif 1, 1, 2, dan negatif 2. Setelah itu kita misalkan V sama dengan matriks X, Y, maka matriks negatif 1, 1, 2, negatif 2 dikali
matriks XY sama dengan matriks 0 dan 0. Setelah itu, kita akan memperoleh persamaan negatif X ditambah Y sama dengan 0. Berarti X sama dengan Y. Setelah itu kita ambil X sama dengan 1, maka Y pun sama dengan 1. Dari hasil ini kita sudah memperoleh vektor eigennya V1 sama dengan matriks 1 dan 1. Setelah itu kita lanjut untuk mencari vektor eigen yang kedua. Nilai lambda 2-nya yaitu 2, sehingga mendapat hasil matriksnya 2, 1, 2, 1. Ini sama diperoleh dari rumus A dikurang 2I dikali V sama dengan 0, sehingga hasilnya matriks 2, 1, 2, dan 1. Di sini kita misalkan V sama dengan X, matriks X dan Y, maka 2X tambah Y sama dengan 0, atau Y sama dengan negatif 2X. Ini diperoleh dari 2X tambah Y sama dengan 0, Y sama dengan negatif 2X. Kita substitusikan. Setelah itu kita misalkan X sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan negatif 2. Dari hasil ini kita telah memperoleh nilai eigennya. Nilai eigen dari V2 sama dengan matriks 1 dan 2. Jadi dari soal ini kita telah mendapatkan nilai eigen lambda 1 sama dengan 5 dan lambda 2 sama dengan 2 untuk vektor eigennya. V1 sama dengan matriks 1 dan 1, V2 sama dengan matriks 1 dan negatif 2. Selanjutnya, beberapa penerapan dari nilai eigen dan vektor eigen dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, aplikasi di berbagai bidang. Nilai dan vektor eigen memiliki aplikasi luas di berbagai bidang ilmu. Di fisika digunakan untuk analisis getaran dan mekanika kuantum. Di teknik untuk analisis stabilitas sistem, sedangkan di ekonomi untuk model pertumbuhan, dan di data science untuk algoritma seperti PCA. Untuk contoh dalam aplikasi nyatanya, seperti algoritma PageRank, Google menggunakan vektor eigen untuk meranking halaman web. Dekomposisi matriks dalam machine learning juga memanfaatkan konsep ini untuk reduksi dimensi data. Saat dikalikan dengan matriks A. Yang ketiga, proses mencari nilai eigen adalah bentuk persamaan karakteristik determinan A kurang lambda I sama dengan 0. Lalu cari akar-akarnya. Yang keempat, proses mencari vektor eigen yaitu substitusi lambda ke A kurang lambda I kali V sama dengan 0 dan selesaikan sistem homogen. Sekian saja persen